Jadi ibaratnya kalau bunga ini ditanam di tanah yang subur, maka bunga ini juga akan merekah dengan segala keelokannya. Jadi anak adalah awal dari manusia yang sedang mencoba untuk merekah, di mana dibutuhkan lingkungan yang sangat kondusif, yang ramah anak, yang penuh kekuatan CINTA. Keluarga itu merupakan institusi ilahi yang Tuhan ciptakan di bumi ini, dan anak itu merupakan boleh dibilang titipan atau berkat Tuhan. Terutama anak itu dapat menjadi aset di tangan Tuhan untuk menjadi berkat dan menjadi dampak bagi lingkungannya. Halo pemirsa Mata Berita TV dan mataberita.co.id, berjumpa kembali bersama saya Ayu Yuliayang di program Tape Tanya ke Pendeta, dan kali ini saya ditemani oleh Pendeta Charles Alvin Nehemia sebagai narasumber, dan ada bintang tamu spesial kita yaitu psikolog terkenal Kek Seto. Halo. Halo juga Ayu. Ya. Halo. Kabar baik sekali hari ini. Oke, nah ini berkesempatan ini senang sekali ditemani oleh Kak Seto dan juga Pendeta Charles. Nah, untuk tema episode kali ini adalah katanya anak itu aset investasi paling berharga. Apa betul? Nah, sebelum ke tema, terima kasih dulu kepada beberapa sponsor, yaitu ada Mata Berita TV, Mata Berita Kreatif, mataberita.co.id, Yayasan Nias Yesindo. Langsung saja kita tanya ke Kak Seto, anak persepsi Kak Seto itu seperti apa? Iya, mungkin kalau diibaratkan sebuah bunga begitu adalah sekuntum yang sedang mulai merekah begitu. Jadi ibaratnya kalau bunga ini ditanam di tanah yang subur, maka bunga ini juga akan merekah dengan segala keelokannya. Tapi kalau ditanam di tanah yang tandus, gersang, terlantar, tidak pernah dirawat, disiram dan sebagainya, ya akhirnya layu sebelum berkembang. Jadi anak adalah awal dari manusia yang sedang mencoba untuk merekah, di mana dibutuhkan lingkungan yang sangat kondusif, yang ramah anak, yang penuh kekuatan CINTA atau cinta, sehingga dengan demikian anak-anak ini juga akan merekah dengan segala keelokannya. Apakah nanti menjadi sarjana atau olahragawan atau seniman atau apapun juga, tapi akan berkembang menjadi manusia unggul sesuai dengan potensi yang dimiliki, begitu. Berarti kalau kayak gitu, bolehkah orang tua berpersepsi bahwa nanti anak itu akan menjadi aset investasinya gitu? Iya, kalau kita bicara mengenai aset, itu kan semacam harta ya, harta kekayaan yang nanti ya akan mendukung dunia kalau itu dalam bidang bisnis ya, dalam usahanya tadi. Nah, aset ini bisa juga aset orang tua, juga aset bangsa. Jadi dalam konteks itu saya kira bisa dibenarkan bahwa sesuatu yang memang harus dirawat supaya aset ini semakin berharga untuk masa depan. Masa depan orang tua ini berarti masa depan keluarga, termasuk masa depan anak itu sendiri, tapi aset bangsa untuk masa depan bangsa. Jadi kalau anak ini nanti akan menjadi polisi atau anggota TNI atau menjadi hakim atau menjadi gubernur atau presiden, ya sesuai dengan potensi yang dimiliki akan betul-betul optimal. Jadi akan berharga bagi keluarga itu kalau untuk keluarga atau bagi suatu bangsa. Jadi ini benar-benar aset yang harus betul-betul dipersiapkan, dirawat, dilindungi supaya betul-betul semakin berharga. Begitu. Oke, sebelum ke Pak Pendeta, terima kasih juga ya kepada sponsor GBI Philadelphia Jatinegara karena ada kehadiran dari pelayan Tuhan yang ada di GBI tersebut. Nah, bagaimana pendapatnya untuk Pak Pendeta ini? Saya rasa Kak Seto menjelaskan dengan sangat jelas untuk anak, tentang seorang anak dan apa yang Tuhan berikan ke dalam sebuah keluarga. Nah, menurut pendapat saya, keluarga itu merupakan institusi ilahi yang Tuhan ciptakan di bumi ini, dan anak itu merupakan boleh dibilang titipan atau berkat Tuhan yang diberikan kepada keluarga tersebut, yang dititipkan untuk kalau boleh dibilang kembangkan,
dikelola, di-manage dengan baik, dididik dan diarahkan sehingga anak itu akan bertumbuh menjadi apa yang Tuhan inginkan dan apa yang orang tuanya tentu inginkan. Tapi bukan hanya itu, lebih dari itu, anak ini akan menjadi seorang pribadi yang memang memiliki kemampuan sesuai dengan apa yang dia punya, DNA dia sendiri. Jadi saya percaya bahwa anak itu merupakan satu aset, ya, seperti yang dikatakan tadi, saya setuju, aset bagi keluarga, bagi bangsa, dan terutama anak itu dapat menjadi aset di tangan Tuhan untuk menjadi berkat dan menjadi dampak bagi lingkungannya. Nah, Kak Seto, ini kan fenomena yang sekarang ini banyak ya, contohnya selebritis istilahnya, karena itu mungkin mindsetnya aset, jadi anak itu ikut turut serta mencari uang. Itu boleh nggak sih sebenarnya nih Kak Seto? Ya, kalau kita mengacu pada Convention on the Rights of the Child, jadi konvensi hak anak yang dicetuskan oleh PBB tahun 89 yang lalu, dan ini saya kira merupakan satu-satunya konvensi internasional yang hampir semua negara di dunia meratifikasi konvensi ini. Jadi menyetujui intinya bahwa setiap anak mempunyai hak-hak dasar, yaitu hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang. Artinya tumbuh dan berkembang ya bermain gembira, mendapatkan pendidikan supaya potensinya berkembang secara optimal. Kemudian juga hak perlindungan dari berbagai tindak kekerasan atau eksploitasi. Dan kemudian yang keempat, hak dasarnya adalah hak berpartisipasi. Artinya dilibatkan dalam berbagai keputusan mengenai kegiatan anak maupun masa depannya nanti. Nah, salah satu yang sering dipertentangkan adalah hak tumbuh dan berkembang dan hak perlindungan. Kalau anak ini misalnya dididik orang tuanya demi kepentingan terbaik bagi anak, misalnya senang nyanyi ya mungkin ya les nyanyi, senang musik ya les musik dan sebagainya, jadi betul-betul for the best interest of the child, maka ini yang baik, memenuhi hak tumbuh dan berkembang. Tapi kalau kemudian justru terbalik, dipaksa untuk nyanyi misalnya, padahal dia nggak senang nyanyi, dia senang olahraga, enggak, kamu harus nyanyi. Mungkin karena nyanyi sedang populer atau supaya jadi artis cilik dan sebagainya. Nah, ini ada unsur eksploitasi, unsur pelanggaran hak anak gitu. Jadi kuncinya adalah demi ambisi orang tua atau demi kepentingan terbaik bagi anak. Kalau semua, makanya salah satu hak yang keempat tadi adalah hak berpartisipasi, adalah hak didengar suaranya. Jadi zaman now bukan zamannya lagi kamu harus begini, harus nurut sama papi, sama mami, titik. Nah, demikian ini adalah pelanggaran hak berpartisipasi. Tapi kalau juga diajak misalnya diskusi, ngobrol bareng, dengar suaranya, keinginannya, maka itu demi kepentingan terbaik bagi anak, itu benar. Makanya tadi pertanyaan tadi, orang tua harus jujur. Ini demi ambisi orang tua. Misalnya ya, jadi artis cilik nanti pemasukannya sekali nyanyi honornya sekian puluh juta misalnya itu, Nah itu eksploitasi, itu pelanggaran hak anak. Jadi intinya harus betul-betul demi kepentingan terbaik bagi anak. Tapi ada nggak sih yang konsultasi ke Kak Seto gitu, baik orang tuanya ataupun mungkin anaknya gitu, yang masih di bawah umur sesuai hak tadi? Iya, memang ada beberapa anak ya, kan definisi anak secara hukum kan 18 tahun ke bawah. Jadi baik di balita, kemudian TK, SD, SMP sampai SMA. Nah, beberapa remaja memang ada yang kemudian menghubungi saya misalnya, mengadu, wah kok saya dipaksa begini, seperti begini, dan papi mami, aku nggak seneng nyanyi, tapi katanya aku bakat nyanyi, tapi kalau aku nggak suka, maksud aku harus begini misalnya. Jadi aku nyanyinya sambil nangis nanti misalnya. Nah, itu sering sekali sehingga akhirnya kami mencoba untuk sebagai mediator menghubungi orang tuanya, ya kami ingatkan bahwa sekarang sudah ada juga undang-undang perlindungan anak, jadi nggak boleh lagi ada pemaksaan-pemaksaan yang berdampak, ya banyak sekali misalnya anak yang kabur dari rumah, kemudian anak yang bahkan melakukan tindakan mengakhiri hidupnya karena terlalu ditekan atau dipaksa orang tuanya. Nah ini kami diskusikan dengan orang tua, akhirnya beberapa orang tua juga mulai menyadari, atau kadang-kadang kami mengkampanyekan dengan memberikan seminar di suatu kelompok, kadang-kadang juga ada di mungkin dari organisasi perempuan, dari TNI, ada di kepolisian, ada juga dari Dharma Wanita dan sebagainya.
Jadi intinya mengajak orang tua menyadari bahwa semua sebaiknya untuk kepentingan terbaik bagi anak. Tapi Kak Seto sendiri pernah survei nggak sih sebagai psikolog gitu istilahnya, anak ini dijadikan ajang seperti apa oleh orang tuanya gitu, untuk mencari uang kah atau memang untuk mengeksplor bakat anak itu sendiri? Iya, memang ada dua-duanya ya, dan survei secara kasar saja, artinya masuk ke data-data yang kami terima, itu ada suatu keseimbangan. Jadi sebagian memang untuk kepentingan terbaik bagi anak, tapi sebagian terutama yang kemudian mengadu kepada kami, bahkan ada yang tetangganya yang melapor. Ini loh Kak Seto, di sini ada anak dipaksa ibunya, suruh begini dan sebagainya. Jadi ini yang harus dibuka kepada masyarakat, pemahaman pentingnya memenuhi hak anak, karena ini sudah menjadi komitmen internasional dan sudah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia juga. Oke. Baik pemirsa, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Gabung dan raih penghasilan bersama Yesindo. Yesindo, puas belanja, enjoy income-nya. Itulah inquiry disidik oleh kepolisian. Dimulai dari persekutuan keluarga di Jembatan Hitam Jatinegara oleh anugerah Tuhan juga, maka bertumbuh dan berkembanglah ia menjadi sebuah gereja perumahan di pintu Pasar Timur Jatinegara. Oleh visi ilahi Gembala setibanya dari gereja terbesar di Korea pada tahun 1985, maka dibangunnya sebuah gedung 4 lantai yang diberi nama Gereja Betel Indonesia Philadelphia, yang artinya kasih persaudaraan yang terdiri dari berbagai suku dan bahasa. Persekutuan dan persaudaraan yang manis di setiap ibadah dan kegiatan memungkinkan suasana surga terasa di dalamnya. Jemaat terus bertumbuh, berakar dan berbuah lebat bagi kemuliaan namanya. Soli Deo Gloria. Nah, sekarang kita kenal adanya jalur homeschooling. But not just school at home, tapi schooling yang homey. Sekolah yang sesuai dengan minat anak-anak, bukan menjadikan mereka sekedar generalis, tapi juga bisa menjadikan mereka spesialis atau bahkan super spesialis di bidangnya masing-masing. Baik pemirsa, masih di program TAPE Tanya ke Pendeta dan masih bersama Pendeta Charles Afinemia dan juga Kak Seto. Oke, Kak Seto, gimana terus kalau misalnya orang tua berpikiran bahwa anak itu boleh dieksplor, tetapi ada batasan-batasan. Bagaimana Kak Seto meyakini orang tua tersebut harus seperti ini loh tindakannya gitu, jangan terlalu berlebihan mendorong anak seperti itu? Iya, memang kadang-kadang tidak ada sekolahnya menjadi orang tua ya, sehingga tanpa sadar masih ada juga kesalahan-kesalahan, maksudnya baik tetapi sebetulnya adalah pelanggaran hak anak dan sebagainya. Maka kami juga memberdayakan. Kami kan terbentuk tahun 98, kemudian kami yang mendorong lahirnya lembaga negara perlindungan anak, yaitu KPAI. Jadi kalau kami lembaga perlindungan anak Indonesia, ini Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Dan itu dipilih secara sangat demokratis oleh DPR RI dan sebagainya, dan itu bertanggung jawab juga kepada pemerintah ya, dari sebagai bagian dari lembaga negara. Nah ini yang kemudian kami juga selain bersama-sama melakukan kampanye mengenai pentingnya perlindungan anak, pemenuhan hak anak, kami juga mendorong pemberdayaan masyarakat. Misalnya yang paling dekat dengan keluarga itu adalah lembaga yang bernama RT dan RW, namanya rukun tetangga, rukun warga, yang mohon saling rukun, saling mengingatkan dan sebagainya. Maka kalau dalam lembaga RT ini atau RW ini,
kan ada ketuanya, ada sekretaris RT RW, kemudian ada seksi-seksi kan. Ada seksi keamanan, seksi acara, seksi kebersihan. Nah, kami usulkan ditambah satu lagi, seksi perlindungan anak. Nah, sering kami sebut Sparta, yaitu seksi perlindungan anak tingkat rukun tetangga, begitu. Nah, ini supaya juga jangan sampai sesuatu itu hanya di hilirnya, tapi di hulunya jangan sampai dilupakan. Yang paling dekat dengan keluarga. Itu juga jangan sekedar pemadam kebakaran, setelah ada kekerasan baru kita rame-rame menangkap dan sebagainya, tapi juga menyadarkan kepada masyarakat. Nah, Sparta ini tugasnya adalah mengadakan pertemuan rutin kepada para ibu-ibu, para bapak-bapak warga, misalnya seminggu sekali atau sebulan sekali, selalu mengingatkan, ibu, bapak, bagaimana putra-putrinya misalnya. Kok saya dengar kemarin ada yang dipekerjakan, misalnya jadi manusia silver. Nah, itu beberapa tempat kan ada begitu. Nah, itu sebetulnya nggak boleh, itu pelanggaran hak anak misalnya. Atau kemarin saya dengar ada ibu yang memukuli putra-putrinya sampai nangis. Itu juga bisa terkena sanksi pidana gitu. Misalnya di undang-undang kan ada, siapapun yang melakukan kekerasan terhadap anak terkena sanksi pidana maksimal 3 tahun 6 bulan penjara. Itu ditambah sepertiganya lagi kalau yang melakukan adalah orang tuanya sendiri. Jadi diingatkan, orang tua sebagai pelindung, bukan sebagai pelaku kekerasan. Jadi dengan cara demikian, mudah-mudahan juga semakin diingatkan juga bahwa sebagai orang tua ini juga harus profesional, bukan sebagai pegawai negeri atau sebagai guru atau sebagai polisi yang profesional, tapi ayah dan ibu yang profesional. Bahwa itu juga profesinya juga dihadapi dengan dengan penuh kesungguhan. Misalnya juga ada perencanaan, ada diskusi dengan putra-putrinya, kemudian ya mengurangi kemungkinan terjadinya percekcokan antara ayah dan ibu dan sebagainya. Nah, itu yang selalu diingatkan oleh Sparta tadi. Nah, beberapa kabupaten kota yang sudah membentuk Sparta itu pertama adalah Tangsel, kota Tangerang Selatan. Kedua adalah Banyuwangi, waktu itu bupatinya adalah Pak Aswar Anas yang sekarang jadi menteri, salah satu menteri dari kabinet Bapak Jokowi ini. Kemudian yang ketiga itu Bengkulu Utara, yang keempat itu Bekasi, kemudian yang kelima di Sulawesi Utara, di Bitung, Kabupaten Bitung. Jadi kita lagi kampanye di berbagai kabupaten kota, dibentuk semua RT RW-nya dengan Sparta tadi, dengan harapan supaya semua menyadari pentingnya anak-anak dilindungi sebagai tadi aset yang harus dipertahankan untuk masa depan sebuah bangsa. Begitu. Oke, menurut Pak Pendeta sendiri, kalau di firman Tuhan itu ada nggak sih mensiratkan atau mensuratkan bahwa anak itu adalah aset investasi bagi orang tuanya? Sebetulnya saya katakan di awal tadi bahwa anak itu adalah titipan Tuhan yang harus kita rawat dan kita jaga. Jadi sebagai orang tua kita harus rasanya tahu hak, kewajiban dan tanggung jawab kita. Banyak kali kita melihat anak itu kesalahan pada seorang anak, tapi sebetulnya mungkin orang tuanya sendiri salah atau mereka sendiri perlu edukasi sehingga mereka tahu hak dan kewajiban mereka itu apa. Nah, bagi saya firman Tuhan katakan, menurut firman Tuhan bahwa anak itu seperti busur panah di tangan seorang pemanah. Jadi orang tua itu adalah pemanah dan busur itu adalah anaknya. Jadi tugas orang tua itu sebetulnya mengarahkan, bukan cuma membina, mengajar, tapi mengarahkan anak ini sehingga mereka menjadi anak yang tumbuh pada maksimal potensi yang mereka memang miliki dan mereka seharusnya seperti apa. Nah, every child is different. Setiap anak itu berbeda. Kita nggak bisa samakan satu dengan yang lain. Apalagi banding-bandingkan, karena banyak orang tua kan selalu suka, oh lihat tuh kakakmu, oh lihat tuh tetangga, dan sebagainya. Sebetulnya every child is different. Itu setiap anak itu different karena memang Tuhan menciptakan kita. Setiap manusia itu berbeda dan unik adanya. Jadi orang tua harus menyadari sehingga kalau anak itu punya kemampuan tertentu, dia akan diarahkan, akan dibawa kepada potensi yang maksimal anak itu. Sehingga anak itu sadar bahwa oh memang saya menemukan jati diri saya menemukan passion saya dan saya dapat
menjadi maksimal dan optimal untuk bertumbuh dan berkarya lewat kehidupan saya. Nah, orang tua harus menyadari ini sehingga anak ini dapat tahu arti seperti apa. Jadi kembali lagi kepada anak sebagai aset dari keluarga atau bagi sebuah bangsa. In this case, saya percaya bahwa kalau orang tua ini mampu mengarahkan anak ini dengan baik, dapat bertanggung jawab sebagai orang tua, maka anaknya akan menjadi anak yang mengerti siapa dirinya dan mengerti untuk bagaimana dia bertindak di kemudian hari. Berarti Pak Pendeta setuju nggak kalau itu anak itu aset? Iya. Setuju. Kalau Kak Seto sendiri? Iya. Jadi artinya dalam arti positif ya. Jadi bukan aset yang dikaitkan dengan bisnis yang sekedar untuk untung rugi dan sebagainya. Jual beli jadi ya. Iya. Gitu. Tapi Jadi aset yang dimiliki, pemahaman itu aset adalah harta kekayaan yang dimiliki oleh sebuah institusi atau individu tadi. Nah, individu itu adalah keluarga tadi, supaya betul-betul mengangkat nama baik keluarga. Kalau bangsa ya mengangkat nama besar sebuah bangsa. Misalnya anak-anak di Jepang, anak-anak di mungkin Inggris, di Finlandia dan sebagainya itu kan dibina betul-betul karena merupakan aset bangsa yang akan membangun masa depan dari bangsa itu, begitu. Berarti bukan kategorinya menghasilkan banyak uang. Bukan dalam arti bisnis ya, aset bisnis. Pemahaman aset adalah harta kekayaan. Jadi ibarat ya kalau setiap orang kan asetnya ya rumah, mungkin juga pendidikan yang dimiliki dan sebagainya, kemampuannya itu aset yang kemudian bisa untuk kelanjutan kehidupan dari individu tadi, gitu. Jadi dalam arti positif. Ya, aset yang akan melahirkan aset lagi, generasi to generation. Jadi semakin baik aset yang dimiliki, yang dikelola, yang diarahkan, dia akan menghasilkan aset yang lebih baik lagi. Begitu. Nah, kalau ada nih, misalnya contoh orang tua, aku telah mendidik kamu nih sampai perguruan tinggi, sampai sukses, itu karena jasa kita sebagai orang tua, kamu harus balas budi, gimana gitu? Karena berpikirannya orang tua yang seperti itu, mungkin bagi Kak Seto ataupun Pak Pendeta seperti apa? Silakan Kak Seto. Iya, makanya tadi kan jangan pemahaman aset terlalu sempit dikaitkan dengan dunia bisnis yang dikaitkan dengan untung rugi. Jadi saya udah mengeluarkan sekian ratus juta untuk mendidik ini dari SD sampai perguruan tinggi sekolah di Amerika atau di Australia. Nah, ini sekarang kamu harus begini dan sebagainya. Tidak ya. Tapi artinya semua itu di satu sisi adalah tugas orang tua. Setiap orang tua bertugas atau berkewajiban untuk memberikan lingkungan yang kondusif agar bisa tumbuh dan berkembang optimal. Itu memang kewajiban orang tua, dan hak anak adalah mendapatkan itu dari orang tuanya. Jadi tidak bisa langsung hitung-hitungan begitu ya. Jadi dengan cara demikian anak-anak juga akan bebas menentukan sesuai dengan potensinya. Jadi jangan sampai hitung-hitungan, kamu sudah saya biayai loh, kamu harus jadi dokter karena dulu mama gagal jadi dokter atau papa gagal dokter, kamu harus gantiin, padahal dia nggak senang jadi dokter. Pernah ada kasus yang juga datang ke kami, bahkan ibunya yang melapor sendiri. Saya hancur hati saya begitu dia terima ijazah insinyur. Mama, ini buat mama. Ini kan mama ingin dapat ijazah. Sekarang saya minta izin, saya akan main menjadi pemusik kembali. Ibu sedih sekali, ternyata ijazah insinyur itu tidak membahagiakan anaknya, tapi dia ingin betul-betul ingin kembali sebagai pemusik begitu. Jadi mudah-mudahan ini orang tua semua menyadari bahwa bukan dalam konteks yang sempit tadi untung rugi, soalnya main hitung-hitungan sudah dicatat nih loh pengeluaran saya segini. Jadi bukan demikian. Oke, kalau Pak Pendeta? Saya teringat karena saya memang suka, saya bergerak di bidang musik juga. Ada lagu begini, Kak Seto. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali. Jadi memang tugas orang tua itu adalah memberi, mengasihi, dan dia harus memberi. Nah, anak itu memang seperti dikatakan haknya untuk menerima. Jadi ketika orang tua memberi, jangan berharap itu akan kembali. Dalam arti kata, biarkan anak itu menjadi anak yang memang betul-betul berhasil dan bertumbuh. Nah, ketika mereka berhasil dan mereka tentu karakternya baik, mereka mendapat pendidikan dan kasih dari keluarga yang terbaik, maka hukum tabur tuai itu berlaku.
Dan saya kok bisa yakin ya Kak Setia, kalau kita orang tua itu memberikan sesuatu yang terbaik buat anak pasti nggak akan lupa juga sih sama orang tua. Anak itu bisa berbakti kembali kepada orang tua. Tapi mungkin saya nggak bisa bilang 100% terjadi seperti itu. Tapi banyak hal yang terjadi seperti itu. Tapi lebih banyak itu terjadi daripada orang tua yang hitung-hitungan atau menuntut dari anak. Rasanya anak juga bisa punya resentment atau merasa bahwa aduh, yang dikatakan tadi, aku hidup kok bukan buat aku tapi buat menyenangkan orang tua, abis gitu ya udah deh. Kayaknya nggak bisa menjadi dirinya sendiri begitu. Tapi sekali lagi sebagai orang tua yang baik adalah dia memberi, mengasihi, dan masalah anak itu akan kembali mengasihi orang tua itu memang terserah anak itu sendiri. Tapi saya percaya bahwa apa yang ditabur baik itu pasti ia akan tuai dengan baik. Itu juga ada di dalam firman Tuhan, hukum itu. Oke, boleh kasih kesimpulan mungkin Pak Pendeta, firman Tuhannya mungkin untuk mendidik anak itu seperti apa? Iya, saya teringat dalam Ulangan pasal 11 ayat 18-20 mengatakan bahwa kita orang tua harus menaruh perkataan firman Tuhan itu di dalam hati dan di dalam jiwa. Dikatakan harus mengikatkan sebagai tanda pada tanganmu dan menjadi lambang di dahimu. Bukan hanya itu. Lebih dari itu dikatakan kamu sebagai orang tua ini harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya. Apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun, engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Jadi firman Tuhan mengajarkan bahwa orang tua itu punya tanggung jawab. Bukan cuma tahu, pertama dia mesti tahu dulu nih kebenaran, tahu apa yang harus diajarkan, menaruh di dalam hati, dan kemudian harus mengajarkan kepada anak-anak, baik itu budi pekerti, karakter, iman, percaya, dan dalam berbagai hal, sehingga itu menjadi satu bekal untuk anak itu nanti dia bertumbuh. Jadi memang Tuhan mengajarkan kepada kita setiap orang tua, terutama khusus pada orang tua, untuk bukan hanya punya anak karena berpikir wah ini aset buat keluarga, banyak anak banyak rezeki. Wah itu hal yang baik, tetapi yang terlebih penting adalah bagaimana kita sekali lagi mengelola, membangun dan mengarahkan aset-aset kita ini, anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang bukan cuma jadi asal lahir lalu gelundung gitu istilahnya. Tapi bagaimana mereka bisa betul-betul bertumbuh dan bahkan menjadi yang lebih baik lagi daripada kita, getting better, lebih baik lagi bagi sesama, bagi kemuliaan nama Tuhan. Baik pemirsa, sepertinya kita sudah di penghujung acara nih Kak Seto, Pak Pendeta. Terima kasih ya ke beberapa sponsor seperti GBI Philadelphia Jatinegara, Mata Berita Kreatif, Mata Berita TV, mataberita.co.id, Yayasan Yes dan Yesindo. Nah, episode katanya anak itu aset investasi paling berharga, apa betul sudah selesai? Nantikan episode selanjutnya dari Tape Tanya ke Pendeta. Akhirnya saya Ayu Yulia yang beserta seluruh kru mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.